Halo, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini, alhamdulillah, hari ini adalah tanggal merah di Korea Selatan. Yaitu hari libur Solal. Saya libur 5 hari dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Dan hari ini kita Jumatan guys, hari Jumat nih. Mumpung tanggal merah di Korea, kita Jumatan di Masjid Al-Ikhlas Ijongbu, masjid orang Indonesia yang ada di Korea Selatan. Ini perjalanan saya udah deket sih, tapi saya sarapan dulu di ini nih JS25, beli roti dulu sarapan. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam lah nyampe masjid. Itu masjid yang lumayan paling dekat lah, masjid Indonesia. 1,5 jam dari rumah saya. Dan wah gila, hari ini lumayan masih dingin sih. Ini bulan 2 tapi masih dingin. Ini sekitar -2 guys. Ya udah, kita lanjut berangkat ke masjidnya. Gimana suasana di Masjid Al-Ikhlas Ijongbu? Apakah ramai orang Indonesia yang datang? Bukan hanya orang Indonesia juga sih, ada berbagai negara juga yang akan sholat Jumat di sana. Ya udah, langsung kita berangkat di sana guys. Let's go. Wah, suasana hari Jumat di Jongbu jam 12:10. Ini masih sepi guys, tapi udah pada datang teman-teman yang lain. Oke guys, kita sudah berada di depan Masjid Al-Ikhlas Ijongbu nya. Langsung kita masuk. Apakah sudah banyak teman-teman yang sini ya? Langsung kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Jadi sih. Hah? Sehat bro. Assalamualaikum. Salam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Dari Lutfi kadang baru masuk. Kayak biasa di sini bukan Sehat tak? Teori. Anis ini berdua. Kita udah sampai di masjid. pintar ngomong. Ayo, ngomong apa? Ngomong apa? Lanjutin nak. Penyolokan lu pintar ngomong jatuh. Pak Anies tadi kenapa? Dia ngomong. Bro di video bro gabah. Ini orang yang gendut nih. Pak Anies itu kalau ngomong lancar. Oke, kita sudah sampai di masjid dan ini udah kumpul bareng kawan-kawan. Ini membahas gimana tanggal 10 besok pemilihan di Korea, siapa yang akan menang. Tanya ini apa yang dia Ini pengamat politik Korea. Wakilnya Rocky Gerung. Ini kan Mas. Bang Karung, dia bangsa Gudung. Gimana Bung? Besok Korea tanggal 10 kan akan ada pemilihan pencoblosan lebih awal ya? Insyaallah lebih awal ya? 1 2 3 deh. Iya kalau 2 negeri awal. Kita robohkan TPS. Nomor berapa nih yang akan menang kira-kira menurut pengamatan batin? Kalau menurut Prabowo, siapapun yang menang yang penting bisa membawa rakyat yang lebih baik. Itu kata Prabowo. Kata Anies. Kata sampean tadi baru. Kalau kata Anies sih nggak tahu tuh masalah KTP itu gimana. Weh, Angin tuh nggak punya KTP. ini imam masjid. Sebulan sekali ketemu sampean ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini alhamdulillah hari ini Jumatan jamaahnya penuh. Ini kita masuk kloter 2. Nih yang masjid ini udah penuh semua. Tadi di dalam udah nggak bisa masuk. Ini barang banyak banget. Ada orang asing juga. Di luar orang Indonesia banyak. Jadi masuk kloter 2 nanti guys Jumatannya. Oke. Jangan ke aku lah. Ini lagi ngevlog udah. Tinggal lanjut. Ini lanjut. Ini kita kloter 2 nunggu. Kloter kedua nanti Jumatannya nanti jam 4. Ya jangan di mulut lah. Ini imam. Review imam. Dan ini bilalnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di bulan Rajab ini kita memperingati kejadian Isra Mi'raj yang menjadi salah satu izzat Nabi Muhammad SAW, berupa perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj tidak sekedar dilihat dari aspek kejadiannya yang menakjubkan sehingga disebut mukjizat begitu saja, akan tetapi harus dibaca dari sudut pandang latar belakang kejadian tersebut sehingga dapat diketahui tujuan besar dan pelajaran berharga yang bisa diambil. Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 Hijriah yang merupakan pertengahan fase kenabian Nabi Muhammad SAW yang mencapai 23 tahun. Isra Mi'raj adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi obat atas segala cobaan yang dialaminya sebelum Isra Mi'raj, sekaligus menjadi harapan besar atas langkah-langkah dakwah setelahnya. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi mengalami beberapa kejadian sulit yang menyedihkan seperti wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman terbaik Abu Thalib. Keduanya bukan sekedar keluarga Nabi Muhammad SAW, tetapi hadir sebagai penyemangat dakwah kepada kaum Quraisy. Setelah itu Nabi mengalami kekerasan dan perlawanan orang Quraisy yang lebih berat terhadap dakwah. Sampai Nabi menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Mujma' Al-Kabir jilid 14 halaman 139. Yang bunyi doanya adalah Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa huwani 'alan nas, yang artinya, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekuranganku, daya upayaku di hadapan manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa Isra Mi'raj adalah bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala cobaan yang dihadapi Nabi, sekaligus sebagai harapan untuk menelusuri jalan dakwah yang lebih cerah. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 34 sebagai berikut. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fassabaru ala ma kudzibu wa ulu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Artinya, sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, lalu mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pelajaran yang harus diambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwa setiap ujian dan kesulitan yang kita hadapi akan diganti dengan anugerah dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asy ayat 5 dan 6 sebagai berikut. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ini adalah bentuk keyakinan seorang yang beriman terhadap Allah, yang selalu menolong orang-orang beriman, bahkan ketika seluruh penghuni bumi menyakiti seorang yang beriman, maka seluruh penghuni langit akan turun memberi pertolongan. Hal ini tergambar dalam kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika menerima tekanan dari penduduk Mekah.
kemudian mencoba mencari pertolongan dari penduduk Taif, tetapi ditolak dan ditentang. Sampai akhirnya ketika Nabi ingin kembali ke Mekah, penduduknya selalu menghalangi kehadiran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah dan seluruh penduduk langit turun untuk menolong Nabi dan membawa ke langit sebagai bentuk pertolongan dan semangat kepada Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Hal ini sebagaimana substansi sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bazar dalam kitab Al-Musnad jilid 15 halaman 327. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadaril wa inna sabaru ya'ti minallahi ala qadaril bala. Artinya sesungguhnya pertolongan datang dari Allah sesuai kadar kesulitan yang kita jalani, dan kesabaran datang dari Allah sesuai kadar ujian yang dihadapi. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengaktualisasikan pelajaran berharga dalam Isra Mi'raj ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan meyakini setiap kesulitan dan ujian yang datang pada kita akan diganti oleh Allah dengan anugerah dan jalan keluar yang indah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-aqwam ala rasulillah wa alihi al-ahya. Oke, ya udah guys, begitulah sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Jongbu, masjid orang Indonesia yang paling deket tempat saya tinggal di Korea Selatan. Ya buat teman-teman yang nanyain apakah bisa sholat Jumat setiap minggu sekali, jawabannya tidak bisa lur, karena ya kita kerja, notabene kan masjid terdekat cuman ini 1,5 jam dari rumah saya, jadi untuk sholat Jumat 1 minggu sekali sangat tidak bisa, dan harus ngambil cuti libur kalau mau sholat Jumat. Ya udah, kalau nggak tanggal merah. Thanks for watching, see you in the next video and bye bye.